Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati al-ayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz dan Ustadzah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Malang, hadirin hadirat yang bergabung dalam majelis ilmu malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya kita bisa bersemuka di malam hari ini walaupun secara virtual. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Baiklah, karena memang waktunya ini sudah malam. Ini adalah untuk pertemuan yang kedua kajian kita penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Malang. Yang pertama kemarin hari Jumat dengan pemateri Ustadz Fahru Rozi At-Tamimi. Beliau mengkaji kitab Mau'izatul Mukminin, syarah dari Ihya Ulumuddin. Adapun malam hari ini, insya Allah setiap hari Senin, kajian kita ini akan diisi oleh Ustadz Isa Latansa yang akan menyampaikan syarah Arba'in Nawawi, yaitu kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Untuk itu, marilah pertemuan kita ini kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, menunjukkan yang terbaik bagi kita, dan memberikan hidayah kepada kita semua. Ala hadiniyah walikuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Langsung kami persilahkan kepada pemateri kita malam hari ini, Ustadz Isa Latansa. Waktu kami persilahkan. Monggo Ustadz Isa. Muhammad bin Abdullah Latif Al-Jurjani Al-Bimyati Asyaf. Suaranya tidak keluar, Ustadz Isa. Iya, baru putus sambungannya. Sudah keluar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sannafahu al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Arba'in wa syarhahu al-Imam Syekh Muhammad bin Abdullah al-Jurjani Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in nafa'ana bihi wa ulum fi ad-darin amin.
Al-hadits al-awwal عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, para asatidah, para kiai, para penyai, lebih khususnya sahabat-sahabat penyuluh utamakan ataupun siapa saja yang saat ini mengikuti ngaji bersama, yaitu ngaji kitab yang tentu tidak asing di telinga para santri, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi. Meskipun demikian, hadis ini isinya sebenarnya tidak pas. Ini 40, sebenarnya lebih 40 hadis. Dan uniknya kitab ini, selain unik, kitab ini hebat sekali. Buah karya seorang ulama yang terkenal, yang hidup di abad 5 atau 6 Hijriah. Beliau usianya tidak kurang, Imam Nawawi itu 45 tahun wafat. Namun dia ini punya banyak karya. Di antaranya karya beliau adalah kitab Arba'in Nawawi ini, dan banyak kitab-kitab seperti Syarah Sahih Muslim dan sebagainya, atau Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar An-Nawawi dan sebagainya. Dan kitab yang kita kaji ini sebenarnya kan kitab tipis, karena kita baca syarahnya menjadi tebal. Mungkin saya akan bacanya kita kaji bersama singkat-singkat saja, dalam artian tidak syarah semuanya, nggak selesai-selesai, puluh per tahun-tahun. Nah, namun kitab ini disyarahkan banyak berbagai ulama. Di antaranya kitab syarah yang ada di hadapan kita, yaitu Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Ini buah karya yang pensyarahnya adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Muhammad bin Abdul Latif bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurjani, orang Jordania ya, Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, dan bermata fikih Syafi'i seperti Imam Nawawi pula. Langsung saja, hadis pertama tentang amal-amal dengan niat-niatnya. Jadi kalau dalam hadis ini dengan lafadz yang ini, saya pernah mendapatkan ada yang lafadznya, matanya innamal amalu binniyat. Jadi dengan niat itu mufrad, bukan niat seperti yang ada dalam kita ini. Abi Hafsin. Siapa Abu Hafsin itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini dikatakan Abu Hafsin karena beliau memiliki putri namanya Siti Hafsah, yang mana Sayyidah Hafsah ini istri Rasulullah SAW, meskipun kemudian diceraikan oleh Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW, kata Sayyidina Umar, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW yaqul bersabda. Mungkin kita sedikit mengenal Sayyidina Umar sebelum masuk hadis ini. Beliau itu manusia yang pertama digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar.
huwa awalu man sumiya amirul mu'minin. Alal umum secara umum. Yang menamakan sebagian para sahabat samahu bidzalika ba'dus sahabah. Sebagian riwayat yang mengatakan wakila innahu qala linnas. Beliau awal dijuluki Amirul Mukminin karena pernah mengatakan kepada manusia fi ba'dil khutbatihi, di sebagian khutbah beliau atau di sebagian khutbah, ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian adalah orang mukmin, aku adalah pemimpin kalian atau amir kalian. Fasamma amirul mukminin. Kemudian beliau dinamakan Amirul Mukminin. Beliau sebelum dijuluki Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ini wagana qila qabla dzalik yuqalu lahu ya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijuluki khalifahnya, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Karena penggantinya Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Beliau digelari Abu Hafs, walladzi kannahu bi Abi Hafsin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti dalam istilah kebiasaan orang itu atau nama panggilan sebutan itu yang disandarkan kepada bapaknya, ibunya atau anaknya, atau digelari dengan julukannya dan keberaniannya, kealimannya dan sebagainya. Contohnya Sayyidina Umar ini, walladzi kannahu bi Abi Hafsin, jadi kunyahkan sebagai Abi Hafsin, lamma ra'a fihi min asyiddati wal afsu lughatan al-asad. Jadi karena saking kuatnya, kokohnya, kerasnya, bahkan beliau itu Hafs itu artinya macan. Jadi bak macan yang luar biasa perkasanya beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kebetulan juga putri beliau adalah Sayyidah Hafsah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi ada kunyah, ada Hafs. Apa? Ada kunyah, ada laqab. Kalau laqab itu julukannya. Wa laqabahu bil Faruq. Beliau juga digelari Al-Faruq. Lianna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan dengan beliau, beliaunya oleh Allah diberikan anugerah menjadi sosok sahabat yang mampu membedakan, memisahkan antara hak dan batil. Yang paling terkenal beliau ini. Bahkan huwa awwalu man jahara bil Islam. Beliau orang yang paling pertama berani menampakkan ke-Islam. Wa ayyadahu Allahu bihi da'wat as-sadiqi al-masduq lamma qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaik bi Umar bin al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Fa asbaha Umar fa aslama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril fa qala qad istabshir ay farihun farihah atau farih ahlas sama atau fari'a ahlas samai bi Islam Umar. Jadi kisah masuknya Islam Sayyidina Umar itu jadi Nabi Muhammad itu pernah berdoa, Allahumma ya Allah menguatkan dakwahnya as-sadiqul masduq Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad itu berdoa, Allahumma ya Allah a'izzal Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang padamu ini. Siapa itu? Ada dua orang yang bernama hampir mirip. Satunya Umar bin Khattab, satunya Amr bin Jaham. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Senang apa berada? Kenapa? Jadi Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Sedangkan saya Umar bin Khattab. Maka Nabi mengatakan berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu dan jual lagi ini padamu. Nah, itu kalau di dalam riwayat kitab Ihya Ulumuddin.
Ketika Nabi berdoa ini diriwayatkan Sayyidina Umar itu tangannya tidak dalam tangannya tidak dalam keadaan ngapurancang. Ini apa namanya? Apa ini ngapurancang ini? Nah, sedangkan Amr bin Hisham itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Ghazali mengatakan Amr bin Hisham itu dalam keadaan semacam ini. Nah, maka ini dikatakan oleh ulama di antara Imam Ghazali. Insyaallah beliau mengatakan ini bikin nuwun sewu orang apes. Maka tidak boleh ini. Tangan ngapurancang ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi di antaranya selain bikin apes, ini cara berdoanya orang Nasrani. Dan kedua kebiasaannya setan. Ini kadang-kadang kalian sepele. Makanya kata ulama, lebih-lebih dari golongan habaib. Ini melarang tangan kita dalam keadaan semacam ini. Karena gampangnya bikin nolak doanya kaum muslimin. Nah, ini diriwayatkan ketika Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabil rajulain ilaik, ini tertolak doa itu lantaran siapa? Amr bin Hisham itu dalam keadaan semacam satu riwayat. Maka masuklah Sayyidina Umar, berkat doa Nabi ini masuk Islam, ya. Kemudian malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, "Atani Jibril," kemudian telah mendatangi aku malaikat Jibril, faqala, seraya mengatakan, "Qad ibtashir," sungguh berbahagia, kabar gembira. Sebarkanlah kegembiraan. Kenapa? Ai fariha ahlas sama bi Islamil Umar. Karena telah bahagia, telah gembira penduduk langit, yaitu para malaikat, dengan Islamnya Sayyidina Umar. Wa kana islamuhu sanata sittun ay khamsun minan nubuwah. Wakila khamsun minan nubuwah. Islam, beliau masuk Islam tahun dari kenabian, tahun ke-6 dari kenabian atau tahun ke-5. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6. Tapi yang masuk pendapat terkuat adalah tahun ke-6. Jadi Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika Nabi belum hijrah. Nah, Nabi hijrah itu sekitar 12 tahun setelah beliau dapat kenabian. Ini sedikit saja Sayyidina Umar, nanti selesai. Apa biografi Sayyidina Umar? Hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab ini, radhiyallahu ta'ala anhu, itu Nabi Muhammad, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Adapun amal-amal ibadah itu dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan adapun setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa hijrahnya itu tujuannya Allah Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka Allah akan hijrahkan dirinya dan Rasul dengan Rasul kepada Rasulnya. Ini ulama ya, dalam hadis ini ulama hadis itu mengatakan bahwasanya kenapa hadis ini kok penyebutannya beda? Ya, kalau kita lihat lafaz ya, yang pertama faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa tujuan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, jawabannya fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka Allah hijrahkan hamba itu kepadanya, kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hijrahnya tujuannya bukan dunia yusibah, dan barang siapa tujuan hijrahnya hanya untuk dunia yang akan dia dapatkan, atau tujuan hijrahnya apa? Au imro'atin, tujuannya untuk berbabon, berwanita ya, tujuannya. Tapi tidak disebutkan lagi dua kali lafaz ini Allah dan Rasulnya, seperti Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Allah hijrahkan seperti apa yang diniatkan. Kenapa? Ulama hadis mengatakan saking hinanya kalau tujuan hijrahnya bukan Allah dan Rasul. Saking hinanya dunia. Seakan Nabi mau menyebutkan dunia dan tujuan wanita itu
2 kali. Ini diantaranya apa namanya? Jadi sebenarnya kalau kita hijrah itu kan beberapa kali ya. Hijrahnya pertama itu kaum muslimin ke Habasyah, Ethiopia. Ya, kemudian ada itu perang itu, paradigma pemikiran itu orang-orang kafir Mekah, jadi menghembuskan isu bahwasanya orang Mekah sudah tobat, sudah masuk Islam. Ternyata kembali belum, hijrah lagi ya. Itu ada satu kisah. Maka barang siapa tujuannya barang siapa adapun seorang itu tergantung niatnya, maka barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka Allah akan hijrahkan dirinya dan Rasulnya. Namun barang siapa tujuan hijrahnya bukan kepada Allah dan Rasulnya, tujuannya tapi kepada siapa? Untuk dunia dan wanita yang tidak dinikahi, maka Allah akan hijrahkan. Jadi ada satu kisah, kenapa kok sampai hadis itu? Ternyata dahulu itu ketika ada seorang lelaki yang ikut hijrah Rasulullah, namun tujuannya adalah wanita yang dikejarnya. Jadi dia itu ikut hijrah namun mengejar wanita itu. Maka muncul sabda Nabi Muhammad SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Jadi tujuan hijrahnya itu kan mengejar wanita yang tidak dinikahi. Jadi tujuannya bukan karena Allah dan maka dia akan mendapatkan itu. Maka ini kalau kita tarik kepada kehidupan kita, bisa kita jadi penyuluh, jadi apapun lah, dakwah. Ini tujuan kita sampai materi belaka gitu. Tapi ya benar-benar tujuan kita berusaha untuk dakwah ilallah dan penyambung lidah Rasulullah SAW. Maka kita akan dapat banyak dapat apa? Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Kalau kita menilik dalam hadis ini, maka banyak sekali yang bisa kita petik sebenarnya di dalam tentang niat ini. Maka Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i di dalam Alfiyah, Zubat beliau, Alfiyah ilmu usul beliau mengatakan fasahih niyatan qabla al-amali waqti biha maqrunatan bil awwali wa in tadum hatta balagta al-akhirah ustaz thawaba kamilan fil akhirah. Maka benarkan niatmu sebelum engkau berbuat. Fasahih niyatan qabla al-amali, sebelum beramal. Waqti maqrunatan, maka datangkan niatmu itu bersamaan dengan amal. Wa in tadum, dan jika engkau itu langgeng dalam niat itu sampai akhirnya niatnya benar, ustaz thawaba, kau akan mendapatkan pahala kamilan fil akhirah, sempurna di akhirat. Maka niat ini kadang-kadang lebih baik dari amalnya. Seperti yang kita pernah sering dengar akan sabda Rasulullah SAW, niatul mukmin ablagh min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih menyampaikan dari amalnya. Kenapa? Misalnya nyantuni janda-janda miskin dan anak yatim. Itu seandainya belum kaya dia sudah dapat pahala. Tapi bukan berarti kemudian kalau kaya kemudian lupa, ya enggak. Tetap dia harus yang diniatin. Wa niyatul fajir syarrun min amali. Sedangkan niatnya orang pendosa, orang yang selalu berbuat kriminalitas itu lebih buruk dari amalnya. Jadi dia niat saja sudah enggak baik. Bahkan dikisahkan di sini, hakana jama'atan dakhalu ala baqtis sufiyah
ya'uduhu fi mardihi atau fi mardihi faqala lahum inhu bina hajjan anhu bina kadza وعدد لهم فعنه بنا غداء أنواعا من البر فقالوا له كيف أنت على هذه الحال فقال إن عشنا وفينا وإن متنا حصل لنا أجرنا. Dikisahkan sekelompok jamaah itu datang mengunjungi seorang sufi yang ketiga itu dalam keadaan sakit. Ini Imam Nawawi menukil dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian ketika orang sufi ini sakit dikunjungi, justru orang yang sufi ini mengatakan kepada orang yang datang itu, anhu bina hajjan, maka niatkan dengan kami ini haji. Maka niatkan dengan kami ini, niatkan sedekah, niatkan ini, nyantuni orang, niatkan ini dan sebagainya. Sampai wa'addada lahum anwa'an minal bir, sampai mereka ini menjumlahkan, menghitung pada mereka macam-macam kebaikan untuk diniatkan. Faqalu lahu. Kemudian jamaah orang-orang yang datang mengunjungi sufi ini bertanya, mengatakan kepada kaifa wa anta ala hadhihi, bagaimana sampean kok niat semacam itu? Sampean itu keadaannya sakit kok niat kate haji, kate umroh, kate jihad dan sebagainya. Sang sufi menjawab, faqala in ishna, jika kami hidup, wa fayna, kami akan enak, kami sehat, kami bisa melaksanakannya. Wa in mitna, namun jika kami mati, hasolalana ajrul niyah, kami akan mendapatkan pahala dari niat. Ini bisa juga dilihat kisah ini dalam kitab Al-Futuhatul Wahbiyah. Futuhatul Wahbiyah halaman 504. Yang dikatakan man kana hijratu ila dunya sibuha, maka dikatakan wal makna wa man kana niyatuhu fil hijrati tahsilat dunya, maka barang siapa tujuan hijrahnya, niatnya hanya mendapatkan dunia, awit tazwij bil mar'ati, atau tujuannya untuk mendapatkan wanita, menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara, maka Allah menghijrahkan dia kepada apa yang dia diniatkan hijrahnya itu, baik dari minat dunia awin al-bil mar'ati, dan mar'ah qabihatun, yang jelek, ghairu maqbulatin, ini hijrah yang jelek, tidak akan diterima, kan tujuannya berbeda. Fala thawaba lahu fiha, maka hijrahnya dia tidak mendapatkan pahala. Li'anna qasidal ula tajirun, karena tujuannya pertama hijrahnya untuk sebagai tajir apa? Orang yang berdagang atau cari dunia. Qasidus tsaniyah, sangat tujuan kedua khatibun, yaitu untuk meminang, melamar wanita itu. Walaysa wahidun minha bimuhajirillah wa rasulih, yang tidak satu dari kedua ini itu disatakan muhajir kepada Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul. Adapun sekarang apa sih makna hijrah? Wa maknal hijrah syar'an mufaraqatu daril kufri ila daris salam, daril Islam. Jadi hijrah itu secara syariat adalah berpisahnya dari rumah kekufuran menuju rumah Islam, dari kekufuran menuju Islam. Nah ini hukumnya apa? Wahya wajibatun ala man la yumkinuhu intharu dinihi, wajib bagi orang yang tidak memungkinkan menampakkan agama. Jadi nggak mampu menampakkan agamanya, lebih baik hijrah daripada terseret malah katut agama-agama mereka. Au yukhafu fitnatan, atau dia takut fitnah, ini berhijrah. Waqad adaqaha fil halatain, atau orang atau mampu di dalam kedua keadaan itu. Nah kemudian hijrah, ya,
Hijrah ini ada dua metode dalam hijrah, dua hal dalam hijrah dikatakan waqat fi zamani sallallahu alaihi wasallam ala wajhain. Yang pertama al-awwal intiqalu ba'd sahabah min Makkah ila al-Habasyah. Pertama, hijrah pertama yaitu adalah sebagian sahabat itu hijrah dari Makkah menuju Ethiopia, Habasyah. Wa dzalika annahu lama istadda alaihim al-adha minan musyrikin. Itu terjadinya karena gangguan orang-orang musyrik Makkah itu luar biasa. Kemudian apa? Amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila ardil Habasyah. Kemudian Nabi mengutus para sahabat itu, sebagian sahabat itu, karena gangguan kaum musyrik Makkah luar biasa, untuk mereka berpindah ke Ethiopia. Sanatan khamsun minan nubuwah, tahun kelima dari kenabian. Jadi kalau kita tilik dari tadi hampir bersamaan dengan masuknya Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang tadi saya sampaikan, mereka itu mendengar kabar orang-orang Islam sudah masuk Mekah, orang Mekah sudah masuk Islam semua. Qaddimu fi dzilka sana. Kemudian mereka datang tahun itu. Fawajaduhum lam yaslamu bil adha. Namun ternyata mereka balik ke Mekah lagi. Pertama mendengar kabar bahwasanya orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Ternyata setelah balik, ternyata masih kafir semua, masih musyrik. Justru malah menyambutnya dengan mengganggu mereka. Walamma kana sanata sab'a minan nubuwah, ketika tahun 7 dari kenabian, zahabu thaniyan ila Habasyah. Jadi pergi kedua kali ke negeri Ethiopia. Tentu bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, itu atas perintah dan titah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lahiquhu ila al-Madinah ba'da an a'lallahi kalimatahu. Nah, kemudian mereka setelah di Ethiopia yang kedua kali itu Habasyah, kemudian mereka menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Setelah apa? Mereka meninggikan kalimat-kalimat Allah yang menyebarkan Islam di bumi Habasyah. Maka tidak heran Ethiopia itu kaum muslim akan mayoritas. Nah itu dakwah dari awal para sahabat. Ya, kemudian mana hijrah yang kedua? Hijrah zaman yang terjadi zaman Nabi ya. Intiqalu min makana min Makkah. Intinya orang ini dari Makkah tadi bisalasati asyara. Setelah Nabi diutus kurang lebih itu 13 tahun. Jadi 13 tahun dari ini kenabian, Nabi Muhammad itu baru hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian hakikat dunia wa dhammu fitnatin nisa. Sekarang hakikat dunia dan celah terhadap dunia dan ini kadang-kadang yang salah memahami bukan. Dikatakan apa? Wanita itu tidak senang berarti wanita itu banyak itu tergoda lihat tokoh besar dunia siapa yang tidak luluh lantak dengan seorang wanita. Mulai Fir'aun pun dia nggak luluh lantak sampai dia nggak tahu merawat musuh bidanya yaitu Nabi Musa karena lantaran istri yang dia cintai. Kemudian banyak kok jadi orang-orang itu jadi akhirnya summa i'lam anna haqiqatnya jami'ul makhluqati qabla daril akhirah. Jadi sesungguhnya hakikat dunia itu adalah seluruh makhluknya Allah sebelum akhirat. Yatamatta'u bihi bidhabin wa fiddatin. Dan juga apa? Termasuk dalam kesenangan di dunia itu baik dengan emas, fiddatin, darah, wa imra'atin, atau wanita, wa malbusin, atau pakaian, wa akhidari, lainnya. Wa hadha huwal muradu guna.
ini juga yang dimaksud dunia. Maka gampangannya para ulama mengatakan makanya kok berhenti ya? Gangguan gitu? Yang gangguan di Ustadz Isa. Sudah, Tapi suara Silakan, Ustaz. sudah bisa. Monggo lanjut. Nggih, suaranya pakai hidung ya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa dunia itu isinya tiga ta, harta, tahta, wanita. Jadi Kuota, ada kalanya orang harta, tahta, wanita. kuota. Jangan wanita. Kuota itu receh. Jadi orang itu kalau tergiur dalam artian mesti tergiur dengan wanita. Nah ini kisahnya, kenapa kalau sampai hadis itu muncul di kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mar'ati ma'adukuliha fi musamma dunya idhanan wa iklaman bisyiddati fitnatiha. Walianna sabab al-hadith walianna sabab hadal hadith. Jadi sebab musabab. Jadi kalau Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau hadis kisah-kisah yang menentukan namanya asbabul wurud. Jadi kisahnya itu anna rajulan arada an yatazawwaja bimra'atin. Jadi ketika hijrah itu ada seorang yang ikut hijrah tapi tujuannya untuk menikah seorang wanita. Yuqalulah wanita yang tidak dinikahi nama Ummu Qais, Ummu Qais ya. Ummu Qais ibunya Qais. Fa'abat an tatajawwajahu hatta yuhajjara. Namun Ummu Qais ini enggak mau dengan laki itu. Fa'abat, dia menolak, enggak untuk dinikahinya. Akhirnya dia hijrah. Tapi lantaran kadung cintanya, meskipun hijrah ya dikejar juga. Wahajara ila jliha, akhirnya dia hijrah untuk ngobrol si Ummu Qais. Makanya kita bisa mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa itu hajara ilaihi. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, kalau enggak bisa jawab. Monggo. Monggo Bapak Ibu, Ustadz Ustazah kalau ada yang ditanyakan pada Ustadz Isa. Ustadz mungkin sekedar usulan ya. Ustadz Isa. Mungkin ini karena sebagai rata-rata tidak pegang kitabnya, kitab Al-Jawahir ini, terus yang di share screenshot yang di share di mana di layar sama Pak Mantra itu kan istilahnya apa? Akhirnya nggak bisa ngikuti apa yang antum baca. Mungkin sebaiknya dibaca semuanya Ustaz, dibaca setiap semua keterangan dalam kitab Lu'lu' ini dengan baca saja. Ya sedapatnya materi geselabanya meskipun tidak selesai satu hadis tidak masalah. Yang penting para jamaah ini bisa nyimak. Jadi tulisan yang di layar dengan yang antum terangkan itu istilahnya apa? Bisa diikuti. Ini tadi di beberapa ada komentar bingung ini yang mana yang paragraf yang dibaca itu. Memang saya loncat-loncat Ustaz. Karena saya baca sarannya semua, saya khawatir. Karena saya pernah ngaji ini 10 tahun nggak khatam, lebih 10 tahun belum khatam. Ngajinya tiap minggu juga. Makanya saya singkat-singkat. Maksud saya biar satu pertemuan minimal satu hadis. Kalau memang nggak nuntut satu hadis ya hadis. Yang penting poin-poinnya maksud saya sudah tercapai gitu. Gimana? Kalau yang lain setuju nggak apa-apa? Kalau begitu Pak Mantra ya kitabnya jangan di-share
Saya kan nyimak terus loh, nanti tulisannya kok hilang. Nggak Ini sama saya dengan yang loncat-loncat. dibaca. Nggak apa-apa Jadi- di-share. Kalau yang ada pegang kitabnya bisa sambil dimaknai di rumah yang gondolannya. Nggak apa-apa tetap di-share untuk ajuan, ya. Tapi Ustadz Isa jangan belonjat-belonjat. Nggak Nah, apa-apa ini yang karena kalau nggak mau belajar nggih mboten napa-napa tapi lama nih nanti Bu. Nggih, Nggak apa-apa, nggak Ustadz. apa-apa. Tabarukan. Kayak Ustadz Rozi itu jadi kita mengikuti dikit-dikit. Nggih. Nggak apa-apa, Ustadz. Kitabnya Ustaz Rozi tipis mau Idlatul Mukminin itu. Itu kan cerita-cerita. Ini kitabnya segini Bu tebalnya. Oh, Ustadz Isa ini ada pertanyaan di kolom chat. nggih. Tanya Ustadz, kalau hijrah dengan tujuan dekat sama Allah dan agar dimudahkan urusan dunia oleh Allah, apakah termasuk hijrah atau bukan? Kenapa? Kalau hijrah dengan tujuan dekat sama Allah, mendekat kepada Allah, tapi tujuannya agar dimudahkan urusan dunia. Apakah termasuk hijrah atau bukan? Hijrahnya Hijrah itu- mendekat kepada Allah, tapi tujuannya agar dimudahkan urusan dunia. Apakah termasuk hijrah atau bukan? Pokoknya kalau tujuan gini. Jadi tujuannya untuk dunia itu gini, orang kalau mendekat kepada Allah dunia itu akan ikut. Nggak usah diniatkan akan ikut. Jadi akan ikut. Makanya ada istilah bagi ustadz, jadi biar temenanan kalau dakwah dan sebagainya. Itu ada satu yang pernah disampaikan ulama, ya. Man indahu kutubun wa majalis ja'a rizquhu fahuwa jalis. Barang siapa memiliki kitab majelis ngajar, wah nyuluh dan sebagainya lah, itu pasti akan datang rezekinya bukan duduk. Seperti jenengan ini duduk merapot cair. Jadi pokoknya ini, jadi niati meskipun nggak semacam ini. Jadi kita niat mendekat kepada Allah, Allah itu akan melas. Gak usah diniati dunia sudah akan apa. Jadi gampangannya kalau sedang mendekat dengan Allah. Nanti kalau dicampur-campuri tujuan dunia kadang-kadang malah kalah tujuannya kepada Allah. Jadi tujuannya harus semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah urusan dunia akan lancar. Pasti. Urusan Pasti. dunia akan dimudahkan Allah. Iya. Kira-kira seperti itu Pak Marianto. Ini pertanyaan dari Pak Marianto. Monggo, Tapi bukan berarti tidak boleh minta dunia, bukan berarti boleh. Saya pernah diijazahi guru saya, ini kalau mau akan dimudahkan urusan dunia itu setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh itu membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu Nabi meriwayatkan, yang artinya diriwayatkan hadis Nabi. Jadi ja'ad dunya rohimatan, dunia itu akan datang mengejar diri, mengejar dirinya. Bukan kita yang ngejar dunia, dikejar dunia. Jadi gampangannya jadi kiai, jadi ustadz itu kualan kalau undangan. Gampangannya gitu lah. Jadi kalau kerja, ya, dimudahkan semua urusan jamaah. Itu sebelum sholat subuh, setelah sholat qobliyah subuh, jadi membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau kita mau mengamalkan seperti amalan kiai-kiai yang sepuh gak kuat. Kok saya diketok nang. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Kita cukupkan taklim kita pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Isa tadi membawa manfaat bagi kita, lingkungan kita, dan semoga Allah mampukan kita
pada jalan yang benar Amin. dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Amin. harapan ridha Allah kepada kita sehingga Amin. tujuan dan maksud dunia akhirat kita tercapai. Amin, amin. Marilah kajian ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. Ilaik. wa Matur iyyakum nuwun, Mbak ajma'in. Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.